Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya untuk sebentar saja saya sosialisasi tentang classroom. Karena untuk anak kelas 2 saya pasti masih belum bisa mereka paham dengan classroom. Jadi saya minta waktunya Bapak Ibu sebentar untuk saya sosialisasikan dengan classroom ini. Jadi kenapa harus classroom? Wah, sebentar. Kenapa harus classroom? Karena kami dari mulai atasan LPMP itu dilatih selama kemarin libur, kami dilatih untuk menggunakan classroom ini. Kalau yang lalu kan daringnya itu hanya melalui WA, terus Zoom, virtual meeting seperti ini Zoom. Cuma mungkin yang jadi kelemahannya adalah jejak digitalnya. Jejak digitalnya pasti enggak terekap semuanya. Jadi oleh karena itu, mulai dari LPMP, kemudian dari tingkat dinas pendidikan, kami dilatih di perkecamatan, semua guru-guru Sebalikpapan ini, satu hati itu menggunakan classroom. Walaupun mungkin ada media yang lain juga, maksudnya ada Zoom juga, ada Meet. Tapi maksudnya classroom ini seperti sarana wajib begitu. Sarana wajib. Kenapa classroom? Kira-kira seperti ini penjelasannya. Kalau kita pakai WA ini, bisa aja pakai WA, kita kirim tugas melalui WA, baru anak-anak kirim ke kita. Tapi jejak digitalnya itu tidak akan terekap. Artinya WA saya pasti penuh kan? WA saya pasti penuh, saya pasti akan hapus. WA Bapak Ibu juga mungkin akan penuh karena banyak grup juga pasti akan dihapus. Jadi tidak akan terlihat. Suatu saat kita tidak akan bisa, oh mau lihat pelajaran yang ini, tidak kelihatan lagi. Tapi dengan adanya classroom ini, jejak digital itu semua kelihatan. Mungkin hari ini, misalnya saya nanti akan masukkan apa tugas proyek untuk besok. Bisa dilihat. Besok bisa dilihat. Apalagi, jadi pembelajaran, artinya pembelajaran tiap hari itu akan dimasukkan di situ dan akan kelihatan. Nah, anak-anaknya bagaimana? Kirim tugasnya juga melalui classroom itu. Dikirim tugasnya. Tugas mungkin untuk minggu pertama, ini dikirim. Minggu kedua. Jadi, itu nggak akan penuh gitu, nggak akan kita hapus. Jadi mungkin nanti kita mau lihatnya di bulan Oktober, kita masih bisa lihat pertemuan kita mulai dari awal pertemuan, mulai dari proyek PLS atau segala macam, kira-kira seperti itu. Mungkin alasannya kenapa kami semua guru-guru ini dilatih dan diwajibkan untuk menggunakan classroom ini, supaya jejak digital pembelajaran kita itu terekap dan benar-benar ada kelihatan. Jadi tidak cuma kalau WA kehapus, nanti terlalu penuh memori atau segala macam. Kira-kira itu yang saya sampaikan melalui classroom ini. Kemudian sebentar. Saya share screen dulu ya, sebentar. Oke. Ini yang saya mau sampaikan, sampai dari minggu lalu kan saya sudah minta emailnya anak-anak kita. Nah, sampai tadi malam yang saya lihat itu, anak-anak yang sudah bergabung dengan classroom kita ini masih ada 7 orang. Atas nama Britney, itu Britney, Desri Eva itu tadi, siapa ya? Desri Eva, aduh lupa. Ya, ada Gabriel Venesia, Nathanael Sean, Rosi Takel, nah masih hanya 7 orang ini. Untuk masuk ke classroom itu sendiri ada 2 cara. Saya bisa undang, jadi ada beberapa yang sudah japri ke saya emailnya, saya undangnya. Begitu saya undang, mereka tinggal join saja dari emailnya. Atau bisa juga Bapak Ibu masuk dengan cara ketik kode ini. Nah, bagaimana caranya? Sebentar. Ini saya kasih contoh, saya buka. Jadi ini, bisa dilihat ya, share screen saya. Contohnya saya coba buat Bapak Ibu masuk di Google Classroom, habis Google Classroom, tinggal ini, tanda tambah ini, join-nya. Nah, kalau tinggal tambah ini join-nya, maka yang diketik adalah kode. Nanti kalau kita klik ini join tambah, maka dia akan join, baru join Classroom.
dia akan minta kode. Nah, kode yang kita mau masukkan di sini adalah kode yang saya sudah bagi ke grup itu tadi, atau yang tadi yang saya sudah presentasikan. Kalau kita buka Google Classroom, kita langsung join aja, nanti pasti langsung join dengan kelas 2 itu. Itu cara satu. Atau cara dua adalah, Bapak Ibu kirim emailnya ke saya yang akan undang dari tempat saya, nanti Bapak Ibu tinggal konfirmasi lagi. Saya nanti akan ada pemberitahuan Anike mengundang untuk masuk ke grup. Bapak tinggal join aja, Bapak Ibu akan join dan langsung masuk. Hanya seperti itu untuk gabung di grup Classroom. Jadi itu ada dua caranya. Nah, ini dua cara ya. Tadi tinggal join atau bisa juga dengan cara kirim emailnya ke saya, langsung saya undang. Ini tadi. Ini kode kita. Ini kode saya udah bagikan juga di grup. Tinggal masukkan kode ini, nanti sudah langsung tergabung kok. Secara sendirinya langsung tergabung dengan grup kelas 2 kita. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan pagi ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh saya persilahkan. DJ, jadi itu kan ada link. DJ, baru kalian kalau disuruh answer itu ada. Bapak DJ belum ada kirim email ke saya. Jadi kalau belum kirim email, nggak apa-apa, buka aja Classroom-nya DJ, nanti tinggal join, masukkan kode yang saya kirim di grup, udah langsung masuk kok itu. Itu caranya, Pak. Iya, itu yang saya minta, Mem, tolong tambahkan saya di grup orang tua anak-anak kelas 2. Mungkin istri saya yang ada di situ dan dia miss. Oh. Itu yang saya bilang. Lewat chat saya kasih nomor saya, iya. Supaya saya juga bisa ada di grup orang tua. Jadi kalau istri saya nggak monitor, saya mungkin bisa bantu. Ini mungkin di istri saya, beliau ikut, tapi dia miss. Jadi mungkin DJ belum kedaftar, karena nggak ada action. Boleh Ibu yang japri ke saya nomor Bapak nanti gitu kali, Pak. Di chat room ini sudah ada saya kasih. Ada nomor ya? Oh ya sudah. Oke. Terima kasih, Mem. Terima kasih. Ada yang lain? Bapak Ibu, boleh ada yang lain? Kita sama-sama share, mumpung ini hari pertama, biar kita sama-sama menjalankannya ini sama-sama enak gitu. Saya juga enak, Bapak Ibu juga enak. Ada yang lain kah pertanyaannya, Bapak Ibu? Anike? Yes, iya Pak. Untuk masuk ke Classroom install dulu kan? Iya, harus diinstal dulu Bapak Classroom-nya. Jadi install Classroom-nya nanti ada foto yang seperti foto gambar orang itu, Pak, warna hijau itu Google Classroom. Install dulu, nanti masuk. Tapi kan gini Pak, anak-anak ada emailnya sendiri. Kalau pakai email Bapak juga enggak apa-apa. Misalnya khusus untuk Niko pakai email Bapak enggak apa-apa juga. Jadi nanti Bapak yang masuk sebagai Niko gitu. Mungkin yang lain. Contohnya kalau saya kan punya anak tuh, Seron. Kalau saya masuk ke dia pakai email saya kan jadi teacher nih di kelas 2. Jadi saya buatkan email dia sendiri. Jadi email dia sendirilah dia masuk di classroom-nya, saya punya email sebagai teacher di kelas 2 gitu. Jadi tapi kalau Niko boleh aja pakai email Bapak, tinggal dikasih nama Niko aja mungkin di situ pas namanya gitu. Classroom-nya dulu. Cuman maksud saya gini, ada dua cara masuk. Yang pertama pakai email, yang kedua masuk kode yang tadi kan? Iya. Kalau yang pertama pakai email, itu Bapak cara masuknya bagaimana? Bapak kasih email ke saya, saya undang Bapak. Saya undang Bapak. Itu cara pertama. Itu bukanya dari, maksud saya, kalau pakai email, cara bukanya langsung direct dari emailnya Niko atau harus masuk dulu ke aplikasi? Emailnya Niko aja kasih ke saya, nanti saya undang, lalu ke Niko akan ada nanti emailnya, Anike mengundang Anda untuk bergabung dengan grup ini, baru join. Join langsung masuk, Pak. Langsung masuk ke grup itu. Oh, dari email saja langsung termasuk ke situ ya? Bisa, ya betul Pak. Karena itu dari bagian email dari langsung Gmail. Ya? Iya, itu bagian dari Gmail kok Classroom itu. Oke. Tapi cara yang kedua kalau kita
Cara kedua, Bapak buka Google Classroom, baru ada tanda tambah. Tanda tambah Bapak masuk situ tapi join, bukan membuat grup baru. Itu ada 2, tambah itu artinya bisa buat. Iya, aku ada Bapak pilih yang join. Masukin kode yang tadi ya, kalau cara Iya, yang kedua Bapak ya. masukin kode yang ada di grup itu langsung tergabung ke grup kelas 2 gitu. Aku lihatnya terakhir di webnya itu, tapi di Google Classroom-nya nggak ada. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini bagian dari Classroom juga, maksudnya bagian dari Gmail juga, kita boleh install Google Meet. Aku adanya _point. Google Meet itu dia seperti tanda kamera warna hijau juga. Boleh kita install mungkin di laptop atau di handphone. Sekali-sekali nanti kita bisa pakai itu karena Zoom kan setelah dikasih belajar normal nanti kan kita hanya 2 kali itu, hanya Selasa dan Kamis. Mungkin kami sekali-sekali bisa pakai Meet ini juga untuk saya boleh menerangkan. Siapa tahu ada materi yang sangat sulit saya terangkan pakai Meet ini. Jadi boleh diinstal mungkin Bapak Ibu. Apa tadi, Mem? Google apa? Google Meet. Google Meet, Google Meet. Nah, itu seperti bentuk kamera warna hijau. Kalau kita sudah di Gmail langsung ada kok itu. Aku nggak, aku lihat yang lembatan paling atas itu, Nah. Kan kalau kita ke Google Ya, jadi hanya Google Classroom, Google Meet. Nah, Meet itu untuk pengganti Zoom ini. Pengganti Zoom itu bisa virtual juga. Jadi saya bisa menerangkan, anak-anak bisa dengar seperti itu. Oke, Mem. Ada pertanyaan yang lain lagi, Bapak Ibu? Classroom udah Mem. Ya? udah share di grup sama itu. Classroom saya. Bapak Ibu, saya mute. Kalau yang mau ngomong boleh buka sendiri ya. Silakan. Yang mau ngomong boleh buka sendiri mic-nya. Soalnya ada yang nggak tutup mic-nya tadi agak ini. Ayo Bapak Ibu silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh buka sendiri mic-nya. Saya Nathaniel, Classroom sudah oke, Mem. Oke, sudah masuk. Oke. Tinggal Meet-nya ya, di download untuk Google Meet supaya ada aplikasinya dan bisa nanti gabung. Sean ya. Oke, Sudah. yang lain? Sudah, Oke. Mem. Sip. Yang lain? Bella nanti yang memang dibuat dulu. Oh iya, emailnya. boleh. Kemudian Bapak Ibu satu lagi saya mau terangkan. Mungkin kalau kita terkendala mungkin karena harus kerja tinggal ini, boleh sampaikan ke saya secara japri. Mohon maaf anak saya baru bisa ikutnya sore, boleh. Kami sangat fleksibel dengan itu karena memang keadaan seperti ini. Jadi nggak dipaksakan kalau jam 8 pagi sampai jam 10 semua harus hadir. Kalau memang Bapak Ibu di tempat kerjaan dan tidak ada fasilitas untuk anak bola itu, boleh japrikan ke kami seperti itu. Maka nanti kami akan layani mungkin setelah Bapak Ibu pulang kantor. Ya, asal dikomunikasikan ke kami gitu. Boleh ya, Bapak Ibu. Kalau sore itu jam berapa, Mem, kira-kira? Ya? Kalau sore itu jam berapa? Nah, pulang kantor jam berapa? Saya kan nggak tahu pulang kantor. Oh, iya. Ada batasnya lah gitu ya, kalau mungkin jam 6 sudah enggak ya? Nah, misalnya kan nggak ada di rumah yang temenin, kebetulan memang harus kerja dan tidak ada juga alat yang bisa. Karena anak kelas 2 ini saya sangat tahu, mereka belum bisa sendiri. Kalau dikatakan kelas 5 bisa, saya tinggalkan, ini caranya bisa. Tapi anak kelas 2 itu nggak bisa. Memang betul-betul butuh bantuan Bapak dan Ibu. Jadi saya sangat fleksibel, maksudnya Bapak Ibu memang harus ke kantor, nggak apa-apa, sampaikan ke saya, nanti saya layani hari-hari. Begitu ya Bapak, kita sama-sama enak loh. Iya. Oke. Ada lagi yang dipertanyakan? Kira-kira sudah bisa kita lakukan dengan Google Classroom ini ke depannya? Ya. Mem, kalau kita tahu tugas itu sudah diterima atau belum itu ada. Misalnya misalnya si Sally nih kasih tugas nih, terus Mem nilai itu ada gitu. Ada feedbacknya Bu, langsung lihat. Saya kasih feedback misalnya sudah diperiksa atau sudah dikasih apa perbaikan, ada feedback. Ada itu bisa kelihatan. Iya, bisa ada notifikasinya. Ada. Di email itu semua notifikasinya sudah dikembalikan ininya segala macam itu ada semua. Terus kalau mau cerita-cerita juga, misalnya mau nanya-nanya juga bisa juga seperti chat.
itu lihatnya sebentar ya, saya buka lagi ya, saya share screen ya. Susah kalau orang tua. Ini contohnya kan grup kita. Nih grup kita, kalau saya mau lihat orang-orang yang sudah ada, ini orang di seperti ini. Ya betul. Nih, aduh, ini yang sudah ada ya, ini yang sudah ada di grup orang-orangnya. Ini kan di saya, ini kan kelihatan di guru, saya gurunya, ini murid-murid yang sudah ada. Kalau masalah tugas itu lihatnya di sini di classwork. Di classwork ini. Nanti jadi di atasnya itu selalu ada stream, classwork, people, grade, itu ada. Lihat di classwork itu nanti apa yang disampaikan. Nih, saya sudah buat beberapa topik di sini. Nih, nanti akan terlihat kalau saya post ini akan terlihat misalnya materi bahasa Inggris boleh dilihat di materi bahasa Inggris. Materi PJOK boleh dilihat di materi PJOK, materi PKH. Nah, kalau seandainya hari itu ada yang nggak samanya Zoom ya, misalnya kita masuk ke Google Classroom, terus di mana kalau mau nanya-nanya, Mem? Di sini namanya save. Nih mau nanya-nanya, contohnya. Selamat pagi. Sorry, agak lola ini. Coba dites dulu, Mem, dites. Iya nih, ini jadi Google apa? Buka stream, baru di situ tempat chat nih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu atau anak-anak, perwakilan anak-anak boleh ngomong selamat pagi, baru langsung enter, dia akan masuk. Jadi situ kita bisa ngomong-ngomong, namanya stream. Baru post. Misalnya, Mem, ini kok kurang jelas 3 boleh sih, jadi main classroom. Boleh nggak sih? Nah, untuk kali itu, jadi kita ngomong-ngomongnya di stream aja, di classroom. Itu juga kan kita ngomong nih. Anak saya kebingungan nomor 3, itu maksudnya gimana ya, Mem? Saya terangkannya di sini. Nah, itu kalau kita seandainya tidak virtual seperti ini, kita ngomong-ngomongnya di classroom ini. Kalau ngambil tugasnya di mana? Di classwork. Ngambil tugasnya di classwork. Nah, orang-orangnya ada di sini. Ini dari segi saya guru. Ya, nanti tapi di Bapak Ibu juga ada kok seperti ini. Ada streamnya, ada classwork-nya, bisa ngomong-ngomongnya ada di situ. Bentar, ada kan? saya soalnya di handphonenya ini pakai bahasa Indonesia dibuat anak-anak. Ini enggak apa-apa. Pokoknya ada 3 kan? Bahasa Indonesia. Saya setnya seperti ini. Coba dibuka itu ngomong-ngomong. Coba balas. Saya kan buat selamat pagi. Pasti bisa kelihatan itu sekarang. Saya lagi ngomong selamat pagi. Nah, Bapak Ibu mau ngomong apa di situ? Tugas hari ini yang mana? Misalnya gitu ya. Baru saya buat, diambil hari ini PKLH ya, di materi PKLH. Boleh dicatat gitu ya. Baru habis itu, bagian ini kurang ngerti, Mem. Boleh di sini kita ngomong-ngomongnya gitu. Sebenarnya ini hanya apa ya? Ini jejak digitalnya lebih rekap gitu dibandingkan dengan WA, karena kita kan nggak akan kehabisan memori. Bisa? Sudah? Ada yang ini di sini di stream. Nah, gimana cara ganti nama ya, Mem? Cara ganti namanya. Nanti saya coba dulu ya dari murid. Ini kan kebetulan kayak apa kelas materi bingung Mami. Wanita. Ya, apa yes. ini? Kakak. Gitu. Oke. Nanti kita bisa chat di situ. Saya akan lihat di situ yang kita akan belajar dulu di Google Classroom-nya itu. Kita belajar chatnya dulu. Untuk hari ini saya nanti akan masukkan tugas proyek yang tadi ada perkenalan mereka. Nanti saya akan masukkan materinya di PLS di situ. Bapak Ibu boleh coba buka nanti. Jadi saya buat dulu apa aja yang mau diperkenalkan, mereka perkenalkan. Buat video tadi saya sudah bilang. Saya masukkan nanti materinya di situ, materi PLS untuk tugas proyek besok kan, sesi 2. Jadi apa aja? Jadi kalau tadi kan kami cuma simple, nama, alamat, sama hobi. Nanti saya tambahin lagi karena nama hobi paling cuma berapa detik kan. Nanti saya masukkan di situ, Bapak Ibu bisa lihat nggak nanti? Itu cuma kita tes dulu nanti. Gitu. Mungkin seperti itu. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Sip, Mem. Sip ya.
Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah bersedia menghadiri rapat singkat kita ini untuk saya sosialisasi Classroom ini untuk supaya saya juga dengan Bapak Ibu sama-sama anak-anak kita ini masih anak kecil Bapak Ibu, saya juga sangat tahu mereka masih memang diperlukan bimbingan Bapak Ibu, tidak bisa lepas karena mereka belum tinggi kelasnya atau belum bisa sampai itu. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk kemajuan mereka. Saya juga akan sangat terbantu dengan Bapak Ibu ada mendampingi mereka untuk kemajuan mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita boleh nanya sedikit? Oh iya, silakan. Iya, tadi saya terlambat untuk ikut ini sosialisasinya. Untuk Google Classroom ini dimulainya kapan ya? Ini Pak, kita mau coba. Bapak masuknya ada 2 caranya. Boleh kasih email ke saya, emailnya Tania. Nanti saya invite, baru Bapak tinggal masuk aja join, sudah boleh. Atau boleh juga langsung gabung dengan 2 kode. Nanti kita mau tes hari ini Pak. Kita tes dulu hari ini, saya masukkan nanti materi. Bisa dilihat nggak? Boleh nggak kita operasikan? Ini kita masih sosialisasi Pak. Saya juga belajar kok Pak, sama-sama belajar kita. Saya belajar untuk menjadi berarti materi. Setelah ini saya berarti setelah ini emailnya Tania setelah boleh ini kasih langsung ke saya. bisa dibuka ya? Bisa. Karena kalau nggak salah emailnya sudah dikasih ya sama Mama Tania. Belum ada emailnya Bapak, emailnya Tania. Beberapa teman sudah masuk di dalam, yang kasih email saya sudah undang. Ada juga yang masuk sendiri. Oh gitu. Iya. Oke. Boleh Bapak Frankie akhiri kita dengan doa Bapak. Supaya kita selesai untuk hari ini, kita kita belajar di Classroom setelah ini. Baik. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapak atas berkat rahmat Tuhan bagi kami, dan Kau telah kumpulkan kami di media Zoom ini untuk rapat sosialisasi untuk pembelajaran anak-anak kami, dan biarlah dengan media ini kami boleh mengikuti, anak-anak kami boleh mengikuti setiap mata pelajaran yang akan dipelajari, dan biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah dan pengharapan kami Bapak, kami serah doa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu kita belajar Classroom-nya Bapak Ibu. Saya masukkan materi di situ apa yang mereka mau proyekkan besok. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anaknya, Meng. Sampai ketemu besok. Pagi, Meng. Oke, kita boleh lihat. Dadah. Dadah. Gitu ya.